Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Riabu, NIM 153420026 dari kelas 2B Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Klasifikasi sumber daya alam. Kita dapat mengklasifikasikan sumber daya alam berdasarkan: pertama, asalnya; kedua, sifatnya; ketiga, tahap pemanfaatannya. Yang pertama, asal sumber daya alam. Berdasarkan asalnya, sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya hayati dan non-hayati. A. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang dapat diambil dari biosfer kita. Semua hewan dan tanaman yang terkandung dalam ekosistem dan bioma di dunia ini dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati. Berikut contoh sumber daya alam hayati. B. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang berasal dari material tidak hidup dan bersifat anorganik. Umumnya, sumber daya alam non-hayati ini merupakan bahan galian tambang ataupun merupakan hasil aktivitas vulkanisme dan tektonisme. Berikut contoh sumber daya alam non-hayati. Kedua, berdasarkan sifat sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. A. Dapat diperbarui atau renewable. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dipakai berulang-ulang dan tidak akan habis karena dapat diperbarui oleh alam secara terus-menerus. Sumber daya alam yang dapat diperbarui secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya siklik dan sumber daya yang regenerasinya cepat. Sumber daya alam siklik seperti air, angin, matahari, dan udara tidak akan pernah habis karena penggunaannya tidak menggunakan sumber daya alam tersebut. Pertama, air. Yang kedua, angin. Ketiga, matahari. Dan yang keempat, udara. Sumber daya alam yang beregenerasi secara cepat antara lain adalah biomasa seperti tumbuhan, ikan, dan binatang ternak. Sumber daya ini memiliki laju regenerasi yang sangat cepat, sehingga tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Contohnya, pertama tumbuhan, yang kedua ikan, ketiga hewan ternak. B. Tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas sehingga akan habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Sebuah sumber daya alam dikategorikan sebagai tidak dapat diperbarui jika laju konsumsinya melebihi laju regenerasinya.
Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain adalah mineral, bahan bakar fosil, logam, dan beberapa jenis air tanah akifer. Ini merupakan batu bara contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. 3. Tahap pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan tahap pemanfaatan, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu sumber daya alam potensial, sumber daya alam aktual, sumber daya alam cadangan, dan sumber daya alam stok. Sumber daya alam potensial adalah sumber daya yang belum dipakai namun dapat dimanfaatkan di masa depan. Contohnya dari sumber daya alam potensial adalah minyak bumi yang terjebak dalam batuan sedimen sel yang tidak dapat digunakan sehingga dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Sumber daya alam aktual adalah sumber daya yang telah disurvei, dikuantifikasi, diuji kualitasnya, dan sedang digunakan atau dieksploitasi. Contohnya dari sumber daya alam aktual adalah hutan produksi dan tambang minyak. Berikut adalah contoh dari sumber daya alam aktual. Sumber daya alam cadangan adalah sumber daya yang belum digunakan namun dapat dimanfaatkan secara menguntungkan di masa depan. Diperkirakan cadangan gas alam di Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Itulah contoh sumber daya alam cadangan. Berikut sumber daya alam stok adalah sumber daya yang sudah disurvei namun belum dapat dimanfaatkan karena teknologi yang tersedia belum cukup memadai. Itulah tadi materi tentang sumber daya alam. Sekarang kita lanjut tentang lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jenis-jenis lingkungan hidup. Jenis-jenis lingkungan hidup terbagi menjadi dua, yaitu pertama lingkungan alami, kedua lingkungan buatan. Pertama, lingkungan alami. Lingkungan alami merupakan sebuah lingkungan yang ada dan terbentuk dari proses alamiah tanpa campur tangan manusia dan terdiri dari atas sumber yang alami. Contohnya lingkungan alami ini seperti gunung, danau, laut, sungai, rawa, hingga hutan. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan sebuah lingkungan yang dibuat dengan tangan manusia dan telah direncanakan sebelumnya. Lingkungan buatan ini juga dibuat dengan bantuan teknologi modern agar bisa berfungsi dengan baik. Contoh dari lingkungan buatan adalah pulau reklamasi untuk mengatasi keterbatasan lahan.
Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Seiring berkembangnya populasi manusia, maka semakin kompleks masalah yang akan dihadapi, terutama terkait pencemaran alam. Selain itu, manusia juga membutuhkan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal hingga akhirnya mengubah lingkungan alami menjadi lingkungan tempat tinggal. Perubahan alam dalam skala besar akan berdampak besar juga terhadap keseimbangan alam dan berpotensi merusak ekosistem. Cara melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, rutin membersihkan lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang bahan berbahaya ke sungai. Keempat, menghindari penebangan liar. Kelima, mengurangi penggunaan plastik. Terima kasih, itulah presentasi dari materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.